Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan ngaji bersama pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita hadiahkan Fatihah untuk junjungan kita, kekasih Allah Muhammad sallallahu kasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para auliaillah, para ulama, para guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, menghantarkan kita sehingga kita bisa saat seperti ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Yang kami muliakan segenap para masyayikh dari Masjid Agung At-Taqwa, dari Yayasan At-Taqwa, mulai dari Ketua Takmir dan jajarannya, yang kami hormati pula para panitia dari Remas Masjid Agung At-Taqwa, serta para sahabat-sahabat yang hadir pada sore hari ini di Masjid Agung At-Taqwa, yang mana juga para pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkan pengajian ini baik melalui radio At-Taqwa ataupun dari channel YouTube Remas Masjid Agung At-Taqwa yang kami cinta sayangi. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua nikmat, utamanya pada sore hari ini, dengan sama-sama mengucap kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para sahabat-sahabat yang hadir di majelis ini, serta para pemirsa dari Suara Radio At-Taqwa dan juga channel YouTube Remas Masjid Agung At-Taqwa yang kami muliakan, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang amat sangat menarik untuk kita
pelajari, kita ambil hikmahnya, yakni di balik diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari diutusnya beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Beliau sosok figur yang senantiasa kita sebut-sebut dalam sholat kita. Dua hamba Allah yang kita ikut sertakan dalam sholat kita. Pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita kenal dan kita senantiasa baca dalam tasyahud kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini dua kekasih Allah yang kita ikut sertakan di dalam sholat kita. Apa istimewanya? Kenapa kok bisa kita bawa di dalam sholat kita? Kita bawa mi'raj, kita bawa curhat kepada Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam solat-solat kita. Disebutkan tentang keistimewaan daripada Nabiullah Ibrahim yang dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah, bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 128. An-Nisa ayat 125, mohon maaf ya, An-Nisa ayat 125. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Di situ dikatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini dijadikan sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Istimewanya Nabi Ibrahim. Lalu kenapa kok tidak tersejajar dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kekasih Allah. Rasulullah Sayyidul Anbiya. Jadi Rasulullah Nabiullah Ibrahim ini di antara nabi-nabi yang dijadikan atau digolongkan kepada ulul azmi. Tetapi Rasulullah ini sebagai Sayyidul Anbiya. Jadi paling mulianya Nabi, paling utamanya Nabi. Rentetannya mari kita ikuti. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mungkin kalau kita bahas secara utuh pada sore hari ini tidak cukup. Ya, banyak yang bisa kita ambil hikmah-hikmah dari perjalanan beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Salah satu contoh yang sangat populer yang biasanya nanti diviralkan oleh para khatib pada pelaksanaan Idul Adha, ya, bagaimana teguhnya keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ini gambaran sebuah keluarga yang sangat visioner. Keluarga dengan tujuan yang jelas hanya untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solehnya Nabiullah Ibrahim, bagaimana solehnya Nabiullah Ismail, bagaimana solehahnya istri beliau Siti Hajar. Ini profil keluarga yang sangat-sangat visioner. Bagaimana teguhnya keimanannya Nabiullah Ibrahim, bagaimana teguhnya keimanannya Nabiullah Ismail, bagaimana teguhnya keimanannya Siti Hajar di dalam mendapatkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil kisah pertama. Teguhnya keimanan Nabiullah Ibrahim dan demokratisnya Nabiullah Ibrahim. Kenapa saya katakan sangat demokratis? Karena Nabiullah Ibrahim di dalam menjalankan perintah Allah yang satu ini tidak otoriter. Sehingga nanti kalau kita mendakwakan agama, ini lalu kita sifatnya otoriter dengan kekerasan dan lain sebagainya, ini perlu ngaji kembali ya. Perlu ngaji kembali. Di dalam menjalankan perintah Nabiullah Ibrahim, ini kisah yang pertama. Mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kepada Nabiullah Ismail bahwasanya beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Kita pikir secara logika. Bagaimana teganya orang tua untuk menyembelih putra? Secara logika ini kayaknya tidak mungkin. Kayaknya tidak mungkin. Tetapi karena berkaitan dengan perintah dan itu merupakan aplikasi dari keimanan kepada Allah, maka ekil teki lagi. Apa itu ekil teki lagi? Ekil teki lagi itu apa? Ekil teki lagi ditega-tegakan. Ditega-tegakan. Ini kalau kita analogikakan kepada mungkin kita sebagai orang tua ya. Mungkin waktunya sholat, kok lihat anak tidur. Kadang-kadang ada perasaan tidak tega. Lah jagain kadek niser, dengit dana tedung. Padahal waktunya sholat. Tapi kalau dia betul-betul berpegang teguh kepada perintah Allah sebagai aplikasi keimanannya, tentunya dia akan ikut mangkaki. Ayo cong, nduk, waktunya sholat. Akan disampaikan. Walaupun mungkin kondisinya sedang tertidur nyenyak, tapi karena sudah tiba waktunya sholat, disampaikan. Nabiullah Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, ekil teki lagi ya. Isa ungkuna tak mangke. Kene pada Pak. Ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, aku melihat di dalam mimpiku. Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini ekil teki lagi pada Pak. Bagian daripada kuatnya imannya Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah Allah. Ini kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari ya bisa kita kembalikan bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Contoh misalkan akan sholat.
Utamanya biasanya yang agak berat di sholat apa? Sholat subuh ya. Sholat subuh mungkin ya, agak dingin, ngantuk. Demi untuk menjalankan perintah Allah, dikuat-kuatkan. Celep ejek aja. Ngantuk ejek aja. Demi menjalankan perintah Allah. Nabiullah Ibrahim tamang ke saungguna. Karena itu perintah Allah. Eka mangkeaki. Satu. Kemudian bagian dari demokratisnya Nabiullah Ibrahim, inilah ya orang tua ya. Demokratisnya Nabiullah Ibrahim kepada putranya. Beliau masih bertanya kepada putranya, "Fanzur madza taro?" Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Gimana ini kira-kira? Kalau nanti pas ada di antara kalian, ya pas ditawari, cong, ping, engkau esro nyambeli, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Paling buruh ya. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim masih tanya kepada putranya. Padahal beliau kalau mau otoriter, bisa jadi beliau tak usah ngerenger, tak usah rame-rame, wes mungkin tanpa sepengetahuannya Nabiullah Ismail langsung kel boy bisa sudah. Wah, engkau perintah, kel langsung bisa. Kalau Nabiullah Ibrahim itu mau, tapi tidak. Nabiullah Ibrahim masih meminta pendapat Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, bagaimana pendapatmu? Sangat demokratis sekali. Lalu bagaimana jawabannya Nabiullah Ismail sebagai anak yang soleh? Ini loh. Kalau orang tua kompak, anak kompak, keluarga kompak, ya Allah, ibadah kepada Allah itu luar biasa. Apa jawabannya Nabiullah Ismail ketika mendapatkan pertanyaan dari abahnya Nabiullah Ibrahim? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, Pak, kalau itu memang perintah Allah, manabi kadin to cek lakar papakon dari Gusti Allah, Pak. If'al ma tu'mar. Silakan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya Allah, itu lihat. Kalau itu memang perintah Allah, silakan lakukan wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayahku akan mendapatkan aku bersama golongan orang-orang yang sah. Ya Allah, ini. Ya, Nabiullah Ibrahim tekil menyampaikan ini perintah Allah. Nabiullah Ismail sebagai anak yang soleh, taatnya luar biasa. Jadi keluarga yang visioner. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita ambil dari kisah diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi yang pertama tadi apa? Bagaimana menjaga imannya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, suka atau tidak suka. Yang kedua, bagaimana demokratisnya Nabiullah Ibrahim masih meminta pendapat kepada anaknya tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan ini sahabat-sahabat ini yang masih belum berkeluarga ini ya. Ya, yang masih belum berkeluarga, yang masih bujang-bujang ini, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan sebagai anak yang soleh, anak yang taat, anak yang senantiasa berbakti. Dan kami-kami selaku orang tua yang ditakdir menjadi orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diparingi kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang imam, seorang pemimpin terhadap keluarga yang dipatuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Kemudian kisah yang kedua yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabiullah Ibrahim mengharapkan
cita-cita penerus yang luar biasa, yang mana cita-citanya ini, doa-doanya ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beribu-ribu tahun baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi doa, cita-cita ini jangan memaksakan diri. Apalagi putus asa, jangan. Insya Allah setiap doa-doa kita itu akan dikabul oleh Allah. Namun kapan akan dikabulkan, akan diberikan, akan dinampakkan mustajabahnya doa, itu kasokannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau saya selaku orang tua melihat anak saya minta es krim, saya lihat dia kok memesen, flu, pilek. Tentunya selaku orang tua saya akan berpikir, di satu sisi kelihatannya saya kasihan anak merengek-rengek minta es krim. Tapi di satu sisi dia kok kelihatannya pilek. Maka sebagai orang tua yang bijak, saya tidak akan serta-merta memberikan dia es krim. Mesti saya tunda. Tidak mungkin saya kasihkan sekarang. Kapan dikasihkan? Mungkin nanti ketika dia sehat. Mungkin nanti ketika dia sembuh. Permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin itu akan dikabul. Kapan akan dinampakkan bahwasanya itu dikabul? Wallahu a'lam. Makanya para ulama-ulama kita itu tidak jarang di antara para mereka itu yang menyembunyikan dan memohonkan kepada Allah agar supaya doanya tidak dinampakkan ketika dia masih hidup. Ya, tidak dinampakkan ketika masih hidup. Kenapa? Takut di dalam dirinya berubah hatinya. Ada rasa sombong, ada rasa riya, ada rasa tidak kuat untuk menerima peparing Allah ini. Sehingga di antara mereka ada yang menginginkan doanya itu nanti dikabul setelah beliau wafat, meninggalkan dunia ini. Ini kadang-kadang berbalik dengan kita ya. Kalau kita kan mintanya ngotot, pinginnya sekarang juga. Oh ya Allah, paringi abdina jodoh yang solihah ya Allah, sekarang ya Allah. Wah, ini sudah mintanya ngotot, maksa lagi. Ya, maksa. Ya, coba kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dapatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabiullah Ibrahim ini meminta 3 permohonan. Apa permohonannya? Pertama, ib'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Beliau meminta nanti keturunan beliau ada yang menjadi utusan, ada yang menjadi Rasul Allah, yang mana Rasul tersebut adalah orang yang nanti yatslu alaihim ayatihi, yatslu alaihim ayatik, adalah Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul tersebut dapat mengajarkan kitab-kitab dan hikmah-hikmah. Kemudian yang ketiga, wa yuzakkihim. Utusan tersebut bisa senantiasa mensucikan. Jadi ada 3 T yang saya singkat 3 T. Permohonan Nabiullah Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, pertama adalah Rasul yang bisa membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan kitab-kitab Allah dan hikmah. Dan yang ketiga adalah yang mensucikan, membersihkan.
3. Permohonan Nabiullah Ibrahim. Loh, ternyata keinginan, permohonan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dinampakkan beberapa ribu tahun berikutnya. Bukan hanya beberapa tahun, bukan hanya beberapa ratus tahun, tetapi beribu-ribu tahun. Gitu ya. Permohonannya Nabiullah Ibrahim beribu-ribu tahun baru dijawab, dikabul, dinampakkan bukti permohonannya. Itu pun tidak berurut sesuai apa yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau tadi 3T-nya apa? Tilawah, taklim, tazkiyah. Saya ulangi. Tilawah, taklim, tazkiyah. Ini permohonannya Nabiullah Ibrahim. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 164. Dan tidak berurut sesuai dengan permohonannya. Apa jawabannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Jawaban yang sama ini bisa kita dapatkan juga di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jadi jawaban Allah, permohonan Nabi Ibrahim ini ada pada surah Ali Imran ayat 164 dan Al-Jumu'ah ayat dengan jawaban yang serupa di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kenapa kok dikatakan tidak pas sesuai? Mungkin nanti ya yang pingin jodoh mungkin membayangkan sebelum berkeluarga, nanti pasangan saya kriterianya adalah begini. Nanti kalau saya sudah lulus sekolah akan begini. Nanti kalau saya sudah lulus kuliah akan begini. Lah, Nabiullah Ibrahim memohon 3T itu tadi. Apa? Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Dijawab oleh Allah tapi urutannya beda. Apa? Yang pertama adalah Yatslu alaihim ayati. Sama ini masih. Yang pertama dijawab adalah tilawah. Kemudian yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Mensucikan, membersihkan. Baru yang ketiga wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Berarti yang dibalik nomor berapa? Nomor 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan Nabiullah Ibrahim beberapa ribu tahun setelahnya dengan diciptanya atau diutusnya kekasih Allah, junjungan kita, Sayyidul Anbiya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabul oleh Allah. Untuk apa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang mukmin dikatakan tadi pertama adalah tilawah. Yatslu alaihim ayati. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan diri, zahiran wa batinan. Dan yang ketiga adalah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim, ilmu, pembelajaran dan lain sebagainya. Inilah diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawaban daripada permohonan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagai keturunan dari Nabiullah Ibrahim, permohonan dari Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad ini ternyata tidak lupa diri. Inilah kita ambil lah ya contohnya. Mungkin ini sudah ada yang kuliah, ada yang sekolah tinggi-tinggi. Ingat, ketika diutus Nabiullah Muhammad dengan 3 hal tadi, beliau itu mengatakan, ana
da'watu abi Ibrahim. Saya ini atas permohonan doa dari Nabiullah Ibrahim. Saya ini buah atau utusan atas permohonan dari ayah saya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keturunan yang masih ingat kepada pendahulu-pendahulunya. Nabiullah Muhammad saja seperti itu. Bagaimana dengan kita yang mungkin diopeni oleh orang tua kita, orang tua kita diopeni oleh orang tuanya, oleh orang tuanya. Guru kita mengajar kita, gurunya kita diajar oleh gurunya. Loh, kita putus, tidak ingat kepada beliau-beliaunya. Jangan harap kemuliaan akan diberikan kepada kita. Jadi ukurannya Nabiullah Muhammad masih mengatakan ana da'watu abi Ibrahim. Saya berkat permohonan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para sahabat Masjid Agung At-Taqwa dan para pendengar radio Masjid Agung At-Taqwa beserta pemirsa channel YouTube Remas Masjid Agung At-Taqwa, remaja Masjid Agung At-Taqwa yang kami muliakan. Lalu bagaimana kita menyikapi sekarang sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas Nabiullah Muhammad saja masih ingat kepada leluhurnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang yang dicipta menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita akan senantiasa berusaha untuk mengikuti lalampah, mengikuti perintah-perintah, mengikuti contoh-contoh yang telah digariskan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana 3T ini. 3T yang pertama, permohonan Nabiullah Ibrahim yang dikabul oleh Allah, diutusnya Rasulullah dengan membawa 3 visi misi ini. Pertama adalah yatslu alaihim ayatih. T yang pertama adalah tilawah. Orang itu mesti harus ngaji. Orang itu mesti harus ngaji. Ngaji apa? Ngaji Al-Quran. Maka kalau kita lihat di akhir ayat tadi, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau kita tidak ingin digolongkan kepada orang-orang yang sesat, ini mohon maaf, ini kalau kita perjalanan ya, sering kita tidak cecer, tidak ketinggalan dari apa ini? HP. Kalau kita perjalanan, mungkin kita bingung arah, apa yang kita buka? GPS. Ya, GPS. Kanan, kiri, lurus. Kanan, kiri, lurus. Sebentar lagi belok kiri, sebentar lagi belok kanan. Betul? Betul? Tapi itu tidak akan mungkin berfungsi kalau tidak ada paketan data. Ya, Banda? Tidak akan berfungsi. Ini petunjuk dunia, GPS dunia ini. Bisa membantu kita untuk tidak tersesat. Lalu bagaimana kita supaya tidak tersesat dunia sampai akhirat? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Maka yang pertama mesti, ayo kita raih Al-Quran kita. Tilawah, membaca Al-Quran. Itu akan menjadi GPS kita. Bukan hanya GPS ya. Ini akan menjadi penuntun kita dunia sampai akhirat. Hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka biasakan tiada hari tanpa Al-Qur'an. Tanpa Al-Qur'an. Siap? Siap? T yang pertama apa? Tilawah. Selesai.
tiada hari tanpa, ini saya singkat, ini sebenarnya buahnya ya. Pertama tilawah, kemudian yang kedua apa? Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Senantiasa menjaga kebersihan, kesucian zahiran wa batinan. Menjaga zahir kita, bagaimana kita tidak najis. Ya, menjaga toharoh kita, pakaiannya dijaga, badannya dijaga. Kita kalau mau sholat dalam kondisi najis, syah apa tidak syah? Tidak syah. Dijaga kesuciannya. Lebih jauh daripada itu, kesucian hati. Jangan sampai mata kita, hati kita terkotori. Jangan-jangan karena alasan ilmiah, kajian ilmiah, lalu amaliyah kita tidak Qur'ani. Na'udzubillah. Ya, amaliyahnya tidak Qur'ani. Maka kalau sudah tidak Qur'ani, akan kotor. Ya. Nah, yang ketiga, T yang ketiga apa? T yang ketiga adalah ta'lim, baru ilmu, pembelajaran. Kalau sudah didasari dengan tilawah, ngaji, terus bersih diri, zahir wa batinan, ilmu itu akan mudah masuk. Sedikit pasti akan manfaat barokah. Tapi kalau tidak didasari oleh tilawah, tidak didasari oleh tazkiyah, hanya yang dicari ilmu, itu biasanya hanya pinter tapi manfaatnya kurang. Makanya sekarang banyak orang pinter tapi tidak benar. Banyak orang pinter tapi tidak benar. Ayo, kamu pilih pinter tidak benar atau yang kedua, tidak pinter tapi benar. Pilih yang mana? Hah? Pilih pinter tidak benar, pilih tidak pinter tapi benar. Pilih yang mana? Hah? Ya, biasanya kalau orang pinter tapi tidak benar itu gampang congocoh, gampang micui. Tapi kalau dia benar tapi tak pinter, itu biasanya gampang icokocoh, dipicui. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang mukmin, umatnya Rasulullah? Harus pinter dan benar. Kenapa? Pinter, taklim ada di poin ketiga. Berarti tilawah, tazkiyah, taklim. Apa? Tilawah, tazkiyah, taklim. Tiga T. Lah inilah kisah daripada sekelumit hikmah yang bisa kita ambil, sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanannya beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kalau kita simpulkan apa? Pertama, Nabiullah Ibrahim di dalam menjalankan perintah Allah, akidahnya, imannya luar biasa. Kemudian Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang demokratis ketika menjalankan perintah Allah kepada anaknya Nabiullah Ismail. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bagaimana permohonan kita kepada Allah, kita harus optimis diterima. Kapan akan diterima? Wallahu a'lam. Lah, doa Nabiullah Ibrahim diterima beribu-ribu tahun setelah permohonannya dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa 3 visi. Apa itu? Yang pertama, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ini yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu dan kesempatan pada sore ini. Kami mohon maaf, kita akhiri apa yang kita ngaji bersama, yang kita kaji bersama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Diri kita, keluarga kita, keturunan kita akan diselamatkan oleh Allah. Selamat dunia, selamat akhirat. Berkumpul di dunia dan berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan orang yang senantiasa tilawah, yang senantiasa tazkiyah, dan senantiasa ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kepada para sahabat dan pada para pemirsa semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظماء وابتلت العروق إن شاء الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.